Sekarang kita bergeser ke 2024. Bagaimana peluang Ganjar? Apakah kemudian pengalaman pahit teman-teman PDIP yang kemudian mencalonkan Jokowi pada waktu itu mengalami nasib yang sama di 2024 ini? Selamat datang di New Perspective. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama di New Perspective dengan saya sebagai host di sini yang sempat trending nomor 1 di NTB waktu itu tentang podcast kita sebelumnya mengenai pergolakan politik organisasi Islam, yaitu Nahdlatul Ulama dan Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah di NTB. Kembali lagi semuanya bersama saya Diki Wahyudi akan memandu jalannya diskusi kita di siang hari ini. Seperti biasa, saya ditemani oleh dua narasumber yang sudah malang melintang di NTV, khususnya dalam kancah politik, budaya, kemudian religion dan sosial di Nusa Tenggara Barat. Sebelum itu saya sapa lagi, saya bersama Dr. Saiful Hamdi, pengamat politik UNRAN. Selamat siang Pak Dokter. Selamat siang Mas Diki. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Yang kedua, saya juga bersama tidak asing lagi ya, salah satu analis politik dari Nusa Tenggara Barat yang cukup familiar di telinga kita semua, yaitu Mas Ahmad Yani. Selamat siang Mas. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di acara New Perspective kali ini. Dalam sesi kali ini kita ingin berbicara sedikit ya, mungkin tidak terlalu lama, tapi ini cukup menarik untuk kita bahas. Kita tahu bahwa sebelum Lebaran Idul Fitri kemarin, H-2 kalau tidak salah itu, PDIP secara resmi mendukung Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Hal ini tentu sangat mengagetkan kita semua karena memang dukungan terhadap Ganjar sebelumnya itu belum terlalu nampak dari PDIP. Bahkan beberapa kader PDIP seperti Pak Bambang Pacul, kemudian di anggota DPR itu selalu mendukung Puan Maharani untuk didukung oleh PDIP sebagai capres. Akan tetapi ini hal yang sangat mengagetkan ya, apalagi lembaga survei sudah beberapa kali mensurvei Ganjar, memang elektabilitasnya yang paling tinggi, tetapi secara resmi baru diumumkan pada H-2 Lebaran pada Idul Fitri kemarin, dan itu sampai Pak Jokowi balik dari Solo ya, dan itu sangat mengagetkan kita semua. Nah, yang ingin saya tanyakan mungkin sambil kita diskusi bersama Pak Dokter juga, dari Pak Dokter Saiful Hamdi dulu nih, mungkin bagaimana sih terutama di NTB ya, karena kalau kita lihat NTB ini secara sejarah ya, historis, PDIP itu memiliki suara yang relatif kecil di NTB. Bahkan di Pilpres 2019 yang lalu Prabowo sangat dominan di sini. Nah, setelah PDIP mencapreskan Ganjar secara resmi, bagaimana sih peluang Ganjar untuk memenangkan pertarungan di Nusa Tenggara Barat, khususnya yang basisnya basis PDIP khususnya di Kota Mataram, kemudian di beberapa daerah di Kota Mataram yang notabene-nya peluang kemenangannya sebelumnya di PDIP ini kecil gitu. Gimana Pak Dokter? Terima kasih banyak Mas Diki. Kita mengetahui semua bagaimana kemudian PDIP mengambil sikap yang mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden untuk 2024. Saya kira ini adalah pilihan yang sangat rasional, karena PDIP walaupun kesannya kemudian ada ketua umum sebagai kingmaker di sini mengambil keputusan, tetapi kita lihat
keputusan-keputusan itu ternyata berbasis data, berbasis hasil survei, dan akhirnya Bang Ganjar Pranowo yang kemudian diusung menjadi calon presiden untuk 2024. Dan ini Mas Diki saya kira modal besar yang dimiliki oleh Bang Ganjar sendiri ya. Sebelum dicalonkan saja hasil surveinya sudah tinggi. Apalagi kemudian kita sambil menunggu hasil survei-survei terbaru, sejauh mana kemudian Ganjar bisa mempertahankan suaranya. Nah, untuk konteks NTB Mas Diki, saya kira ini sangat menarik. Kontestasi calon presiden untuk 2024 nanti tentunya agak berbeda dengan 2019. Pertama, kalau 2019 itu terjadi head to head antara Jokowi dan Prabowo. Dan Jokowi waktu itu asal petahana ya. Beliau sebagai petahana dan tetap juga kalah ya, walaupun Pak Jokowi ini luar biasa kontribusinya di NTB. Perhatiannya terhadap NTB-nya sangat luar biasa, membangun Mandalika dan menetapkan kawasan Mandalika sebagai kawasan ekonomi khusus, kawasan ekonomi khusus yang menurut beliau akan bisa mendongkrak ekonomi masyarakat lokal. Tetapi ternyata apa yang dilakukan Pak Jokowi belum cukup meyakinkan masyarakat Lombok untuk memilih beliau. Karena banyak orang mengatakan orang Sasak ini orang utama di NTB ya, gak hanya Lombok, di Sumbawa juga banyak mengatakan ini kupur nikmat dengan fasilitas bersyukur ya. Bersyukur dan fasilitas yang diberikan oleh Pak Jokowi ternyata belum menarik hati masyarakat. Apa yang terjadi sebenarnya? Ini pertanyaan besar kita. Lalu sekarang kita bergeser ke 2024. Bagaimana peluang Ganjar? Apakah kemudian pengalaman pahit teman-teman PDIP yang kemudian mencalonkan Jokowi pada waktu itu mengalami nasib yang sama di 2024 ini seperti Mas Jokowi 2019? Ya, 2019 kemarin mereka mengalami kekalahan. 2024 seperti apa? Nah, ini yang menarik. Saya beberapa pertemuan kemarin sempat membahas kenapa Jokowi kalah. Karena memang satu-satunya tokoh di NTB yang mendukung Jokowi pada waktu itu TGB. Dan TGB sayang sekali beliau sudah tidak menjabat jadi gubernur, sehingga kekuatan struktural logistik itu sangat berkurang. Terus kedua, hampir semua tokoh-tokoh lain pendukung Prabowo, mulai dari siapa tokoh kita, Bang Sul, ada Pak Hamzah, dan ada siapa lagi, Din Samsudin yang ada di Sumbawa, dan banyak juga dosen-dosen kita di UNRAM yang pendukung Prabowo gitu. Sangat menarik sekali ya. Nah, ini kontestasinya sekarang saya kira ini agak berbeda. Kalau kita lihat peta ya, peta sekarang ini kan bahwa ormas-ormas mulai terbagi. Kalau kita petakan dari ormas ya, ini sebenarnya cukup merata. Misalkan NWDI kemarin kita baru mendengar TGB berstatement melalui Perindo ya, beliau mengatakan bahwa akan mendukung Ganjar Pranowo. Jadi ada satu ormas modal besar sudah untuk di NTB ini. Kemudian teman-teman NU sebagian GP Ansor, kalau saya lihat Gus Yakut ya sudah mengeluarkan statement juga, dan saya yakin PNU ya, kalau misalkan seandainya Caimin tetap menjadi calon Prabowo, ini akan pecah suaranya nanti ya. Jadi GP Ansor sepertinya akan mendukung Ganjar Pranowo. Ada beberapa video dan berubah misalkan dia sudah mendoakan Ganjar Pranowo sebagai presiden ya, sebagai calon presiden. Nah, kemudian yang kemudian untuk calon lain mungkin ya. Jadi dua modal ini NU sama NW sepertinya, NWDI ya, sepertinya akan bekerja sama untuk memenangkan Ganjar. Terutama di NTB ya. Ada NW ya, Nahdlatul Wathon. NW ini berafiliasi ke Gerindra. Saya kira calon yang mereka dukung adalah Prabowo Subianto. Ini juga punya modal besar. Mas Diki dengan suara di Ajan. Nah, di sisi lain kalau kita lihat Bang Anies ya, Bang Anies ini kan mungkin banyak suara-suara Prabowo kalau kita lihat akan beralih ke Anies Baswedan, terutama di NTB. Dan yang sangat jelas mendukung Anies kalau kita lihat dari dari suara ormas itu adalah dari Atopa ya, kelompok tengah kemarin ya, mengatakan bahwa mereka sudah gabung dengan Nasdem dan mendukung Anies Baswedan. Nah, ini pertanyaan Mas Yani. Sedikit lagi ini bergabung ke P3. Ya. Juga saya kira akan menambah suara Ganjar Pranowo, bahwa Tuan Guru Hazmi ya. Beliau salah satu tokoh di Maraket ya. Sepertinya juga akan bergabung jadi angin segar buat Ganjar Pranowo. Jadi sekarang bagaimana kemudian PDIP bisa mengunci
dukungan-dukungan ini membangun komunikasi, jangan sampai kemudian ada miskomunikasi lagi untuk di tingkat bawah. Baik, saya kira apa yang disampaikan Pak Dr. Saiful Hamdi itu sangat clear ya. Artinya Ganjar ini sebenarnya memiliki peluang untuk bisa bertarung secara kuat di Nusa Tenggara Barat ini. Berbeda dengan kasus yang dialami oleh Jokowi 2019 melawan Prabowo, yang saat itu notabene-nya semua elemen atau tokoh-tokoh sentral yang ada di NTB itu cenderung ke Prabowo Subianto gitu. Dan itu kita kaitkan lagi kepada ormas-ormas yang tadi, saya kira sangat menarik pertarungan yang cukup sengit nantinya bisa kita saksikan di pemilu 2024. Tapi sebelum itu mungkin Mas Yani juga bisa memberikan pandangan terhadap gimana sih potensi Ganjar ini. Kalau Pak Dr. Saiful Hamdi itu mengaitkannya dengan organisasi Islam yang ada di sini, nah Mas Yani mau melihat seperti apa nih peluang Ganjar di NTB untuk Pilpres 2024? Kalau kita, terima kasih. Kalau kita berbicara secara historis, memang dari pemilu ke pemilu sebelumnya relatif calon yang diusung oleh PDIP ini memang selalu kalah di NTB. Tetapi untuk pemilu 2024 itu sangat mungkin berbeda, karena kalau saya melihat peluang Ganjar untuk bisa menang di NTB pun cukup besar. Nah, kalau tadi Pak Doktor lebih kepada dukungan secara politik dari sejumlah ormas maupun partai maupun tokoh, kalau saya melihatnya ini juga akan terkait dengan siapa nanti cawapresnya Ganjar, karena ini juga akan sangat menentukan kemenangan Ganjar itu termasuk di NTB sendiri. Apakah TGB ada peluang dicalonkan sebagai cawapres Ganjar kalau bicara ormas? Iya, kalau kita melihat dari hasil survei kan relatif memang selisih elektabilitas dari 3 kandidat nama capres ini relatif di bawah margin error 4% kan? Ya, artinya yang akan memiliki peran vital juga dalam menentukan kemenangan inilah cawapresnya gitu. Baik. Nah, kalau saya dalam pandangan saya di sini kalau kita bicara pemilih di NTB juga yang perlu kita ingat juga ada pemilih milenial. Nah, kalau dari versi KPU terakhir mengatakan bahwa untuk di NTB itu jumlah pemilih milenial itu hampir sekitar 50-60%. Artinya itu angka sangat besar. Bahwa itu. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian strategi apa yang akan mampu dilakukan oleh masing-masing capres itu untuk bagaimana bisa mengkapitalisasi dukungan daripada milenial ini. Makanya di situ pentingnya juga kalau saya lihat masing-masing capres ini memilih wakil capres yang tepat begitu, termasuk bagaimana menggait pemilih milenial ini. Saya pikir kalau saya lihat TGB, Ridwan Kamil, Erik Sandiaga Uno salah satu juga figur-figur yang punya kans yang besar kan untuk bisa mendampingi Ganjar. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kemudian dari figur-figur yang ada ini, figur mana yang kira-kira yang paling diinginkan oleh pemilih milenial ini untuk mendampingi Ganjar, sehingga nanti keberadaan cawapres ini bisa juga mendongkrak dukungan para pemilih milenial ini, sehingga peluang Ganjar untuk bisa memenangkan kontestasi Pilpres NTB akan semakin terbuka. Oke, saya sapu sedikit Mas Ani, silakan. Saya kira apa yang dikatakan Mas Ani, memang kelompok-kelompok milenial ini ya, saya kira memiliki suara yang cukup signifikan. NTB bisa dikatakan di Indonesia itu mayoritas ya, dari 3 provinsi. Calon presiden kita yang banyak menguasai media sosial adalah Ganjar. Saya kira kenapa kemudian hasil survei Ganjar itu tinggi. Masih kalau kita buka Instagramnya Ganjar misalkan, beliau sangat aktif ya, tidak hanya di Pilpres sebelumnya juga beliau sudah sangat dekat dengan kelompok-kelompok milenial. Berarti menurut Pak Saiful dia mengatakan begini, ketika capres ini aktif di media sosial itu berkolerasi atau memiliki hubungan dengan dukungan para milenial ini. Iya, pasti saya yakin ya, karena sebagian yang bisa mengakses media kita ya, media sosial kita ya kelompok-kelompok milenial. Di sampingnya tentu ada kelompok mungkin usia lanjut ya, tapi kelompok milenial inilah yang mayoritas punya akses dan mereka bisa melihat sendiri siapa calon-calon yang sebenarnya bekerja. Misalkan Pak Ganjar ini, kenapa kemudian Jokowi juga menyebut beliau cukup dekat dengan rakyat ya. Ketika misalkan ya ada jalan rusak, beliau foto telepon Pak Bupati kan, Bupati tolong kamu perbaiki jalannya. Saya kira masyarakat kita kan hanya butuh itu. Masyarakat kita tidak butuh
janji-janji yang besar dari sebuah pemerintahan gitu dia. Mereka pada suatu yang kecil, tetapi real bisa diperbaiki oleh pemerintah. So, saya kira Bang Ganjar punya modal itu. Sementara kan yang terjadi ini kalau kita lihat ini lagi-lagi ada kelemahan dalam sistem demokrasi kita, linearitas ya, kerjasama antara misalkan pimpinan di provinsi, Pak Gubernur dan daerah dan bupati ya, ini kan banyak yang tidak keluar. Saya kira ini arogansi yang perlu kita hilangkan. Karena bagaimanapun kan keberhasilan gubernur juga nggak mungkin tidak dilihat oleh keberhasilan daerah sama dengan presiden. Bagaimana kita bisa mengukur keberhasilan presiden sementara gubernurnya tidur misalkan, nggak banyak bekerja, jalan banyak rusak. Nah, ketika dikritik mulai ngambek dia. Nah, saya kira ini kelebihannya Bang Ganjar bahwa beliau punya modal besar untuk suara-suara kaum milenial. Menarik kalau berbicara suara milenial, pemirsa New Perspektif ya, karena secara mayoritas pemilih di Indonesia ya, seperti yang dikatakan Mas Yani tadi, kaum milenial ini cukup dominan ya untuk menentukan arah siapa yang akan memenangkan pemilu atau dalam konteks ini pemilihan presiden. Tapi kita lebih dalam lagi, saya ingin mungkin lebih sedikit dalam ya, karena ketiga tokoh yang kita sebutkan tadi, Pak Ganjar, Pak Prabowo, sama Pak Anies, itu adalah figur-figur yang memang memiliki basis massa yang yang sama, terutama Anies dan Prabowo. Terlebih sekarang seperti yang disampaikan sebelumnya oleh Pak Dokter, bahwa ormas-ormas Islam itu sudah bergerak mendukung satu calon, dan saya kira itu membuat peta politik di Nusa Tenggara Barat ini menjadi terpecah belah. Artinya ormas-ormas Islam yang terbesar seperti NU, NWDI saja sudah berbeda pilihan. Apalagi NU yang notabene-nya beberapa kader NU itu masuk ke dalam struktur kementerian ataupun di ETB juga ada gitu. Nah, mungkin secara lebih detail saya ingin tanyakan konfigurasi dukungan ini terhadap Ganjar, Prabowo, dan Anies, bahwa satu sisi NWDI ini adalah organisasi baru, kemudian secara lantang dengan ketua umumnya Pak TGB itu mendukung Ganjar Pranowo, tapi kita tidak menyampaikan bahwa NW sebagai basis massa yang terbesar di NTB juga mendukung Ganjar, sedangkan NU itu memiliki beberapa suara, ada yang ke Ganjar, ada yang ke Anies, dan seperti yang Pak Dokter bilang, Yayasannya Topa di Lombok Tengah sudah bergabung ke Nasdem, tapi itu saya kira belum cukup signifikan untuk menambah suara para para calon presiden ini. Dan gimana sih strateginya kemudian untuk mendekati ormas-ormas yang lain yang kita bisa kuasai satu ormas, tapi ormas yang lain kita harus kuasai juga. Saya kira Mas Riki, salah satu strategi yang perlu dikembangkan terutama oleh tim ses maupun partai pengusung utama kita lihat ada PDIP di sini. Saya kira membangun komunikasi sangat penting dengan tokoh-tokoh di luar PDIP termasuk kemudian dengan tokoh NWDI, merakit kalimat yang kemudian menjadi basis P3 di Jawa Timur. Saya kira strategi membangun komunikasi ini kemudian mengkampanyekan keunggulan-keunggulan Ganjar ini saya kira menjadi salah satu kunci yang kemudian bisa mengangkat suara Ganjar di NTB. Dan tentunya juga Mas Diki, kalau kita lihat bahwa memang yang sangat dominan kalau dari suara ormas dalam politik di NTB ini memang ada dua nih yang cukup kuat NWDI dengan NW di Lombok Tengah mungkin ada NU tetapi tidak kemudian membawa NU secara utuh beda dengan NWDI secara struktural, kemudian mereka juga sama-sama punya komitmen yang dan mendukung salah satu calon. Nah, saya kira ini menjadi modal besar buat teman-teman PDIP untuk memenangkan tim Ganjar di PDIP ini, dan sepertinya peta dukungan dari tokoh-tokoh lain juga ini masih kita tunggu, Mas Diki. Misalkan tentunya kalau kita bicara di pemerintahan ini kan kenapa kemudian Anies juga masih cukup kuat di NTB.
asumsi orang bahwa suara Prabowo, kekecewaan masyarakat Muslim ya yang mendukung 212 kemudian mereka beralih Karena gabung bersama pemerintah Jokowi ya. ya karena bergabung bersama pemerintahan Jokowi kemudian mendukung Anies Baswedan. Saya kira ini juga ditunjukkan oleh hasil survei bagaimana pemilih Prabowo yang beralih kepada Anies Baswedan. Nah, kalau kita lihat dari pemerintahan yang ada misalkan ada PKS masih berkuasa di NTB, pasti saya kira peran dari gubernur sangat penting di sini kalau mau misalkan Pak Anies menang. Belum lagi misalkan ada Bupati Lombok Barat, Bupati Lombok Timur ya, ini sudah saya kira secara terang-terangan mendukung bahkan menjadi ketua tim ses dari Anies Baswedan. Baik. Nah, artinya dari segi pemerintahan ini Anies yang masih kuat menurut saya ya. Di NTB ini Anies masih kuat. Lombok Tengah kan mereka Gerindra. Suara terpecah semua ya. Di pemerintahan juga ada wakil dari Wagub ya. Orang mengatakan Bang Zul nggak punya suara di Lombok misalkan ya. Punya suara Boromi. Itu kan suaranya di Sumbawa yang kecil sekali ya. Tetapi secara logistik ya, secara kekuatan kebijakan saya kira PKS masih kuat lah. Nah, ini saya kira akan mempengaruhi Mas Diki hasil pemilihan calon presiden nanti di NTB. Baik. Kita tambahkan ya, Silakan Mas Yani. yang perlu kita perhatikan ini pemerintahan Zurami dan sejumlah bupati wali kota ini kan akan berakhir di 2023 ini, akan mungkin tinggal 4 bulan lagi dan nanti pada saat digelarnya pilpres itu akan lebih banyak dijabat oleh pejabat pelaksana. Apakah itu pejabat gubernur, pejabat bupati, pejabat wali kota. Artinya juga kita akan lihat ini kemana arah dukungan daripada para pejabat ini. Tetapi Setelah tidak menjabat ya. enggak, yang saat menjabat, mereka yang menjabat. Artinya pejabat gubernur, siapa yang mau pejabat gubernurnya? Pejabat bupati, PLT-nya. Nah, kalau kita melihat mekanisme dalam penunjukan pejabat itu kan adalah dari pemerintah pusat gitu. Tentunya nanti kan akan kita lihat kemana arah dukungan daripada Jokowi gitu kan. Artinya tapi Jokowi punya meski kita lihat memang sinyal dukungan itu mengarah kepada Ganjar. Kalau dalam pandangan saya memang cukup kompetitif lah persaingan di NTB ini. Kalaupun nanti misalnya siapa yang menang, relatif kemenangan tidak akan terlalu dominan lah. Ya, artinya selisihnya terlalu jauh lah. Tidak seperti pilpres sebelumnya yang antara Pak Jokowi dan Prabowo itu cukup jauh lah. Pak Jokowi hanya 25%, Jokowi 75%. Kalau besok ini saya lihat siapa yang menang nanti tidak akan terlalu jauh lah selisihnya dengan kandidat yang lainnya, karena relatif masing-masing kandidat ini punya basis dukungan dan keunggulan sendiri-sendiri yang bisa dimainkan untuk meraih dukungan pemilih publik di NTB begitu. Saya kira dari diskusi kita sangat menarik ya, bagaimana potensi ketiga capres yang sedang beredar dan itu pun belum ditentukan sebenarnya, pendaftaran belum dimulai, paling tidak Oktober atau September itu baru mulai pendaftaran, sehingga sekarang pun memang lagi panas-panasnya nih orang capres dan memasang-pasangkan pasangan calon ya. Capres Ganjar dipasangkan bisa dengan Erlangga, bisa dengan Sandiaga Uno dan bisa yang lain. Kemudian Anies, AHY, Kofifa dan segala macam. Tapi dari diskusi kita ini mungkin terakhir ya, yang bisa kita petik adalah kesimpulannya apakah Ganjar ini bisa landing istilahnya di NTB ini secara kandidat capres. Ya tentu dukungan ormas Islam kemudian orang-orang yang mendukung itu bisa menjadi dorongan sedikit ya. Tapi konklusinya dari diskusi kita singkat ini, apakah Ganjar yang kita bahas sekarang ini memiliki potensial untuk memenangkan pertarungan di NTB? Ya, Mas Iki, saya kira peluang Ganjar ya, beliau fokus berpeluang besar untuk leading di NTB. Kenapa saya katakan demikian? Pertama, bahwa Ganjar sangat dekat dengan pemilih milenial. Saya kira ini potensinya sangat besar di NTB untuk dikapitalisasi oleh teman-teman kita PDIP maupun partai-partai pendukung Ganjar. Ini saya kira sangat penting, catatan saya pertama. Terus kedua, kemudian bagaimana memanfaatkan jaringan ya dari teman-teman NWD. Jangan sampai satu suara pun misalkan tidak boleh keluar ya, dari suara NWD untuk mendukung Ganjar, nggak boleh ada yang keluar misalkan. Saya kira ini salah satu kunci ya
bagaimana kemudian Ganjar itu bisa leading. Seringkali saya mengatakan begini, orang banyak kemudian menjudge ya, PDIP sebagai ya mungkin agak ke kiri, saya akan begitu ya. Padahal kalau kita lihat bagaimana PDIP juga sebenarnya sangat sense dengan kepentingan agama. Sebagai contoh misalkan penolakan timnas Israel kemarin ya, ini yang suara keras itu sebenarnya kok tiba-tiba PDIP begitu. Kenapa kemudian teman-teman Muslim yang lain itu tiarap begitu? Padahal ada MUI yang mengatakan menolak timnas Israel, tapi yang mengusulkan PKS juga menolak. Ya. Tetapi tiba-tiba kok Ganjar yang kemudian berani berbicara atas nama konstitusi. Baik. Saya kira ini menjadi catatan. Saya tidak mengatakan catatan manis ya, tetapi ada juga efek negatifnya tentu ya untuk elektabilitas Bang Ganjar. Tetapi sedikit tidak bahwa ini bisa mengubah image ya teman-teman PDIP di kalangan Muslim. Ya, Mas Yani sedikit mungkin. Kalau saya mungkin posisi saya ada dua faktor yang bisa menjadi kemenangan Ganjar di NTB. Yang pertama adalah siapa cawapresnya, dan yang kedua adalah optimalisasi mesin parti untuk memenangkan Ganjar. Cukup itu saja menurut saya. Baik, pemirsa New Perspektif ya, sangat menarik ya diskusi kita, bahwa dari diskusi kita ini kita dapat simpulkan bahwa potensi untuk Ganjar leading ya memenangkan pertarungan di NTB itu masih ada karena beberapa dukungan ormas Islam. Dan dari catatan Mas Yani ada dua faktor ya yang menentukan Ganjar bisa memenangkan pertarungan di NTB ini. Baik, pemirsa New Perspektif, mungkin diskusi kita ini sangat menarik. Kalau rame akan kita lanjutkan part 2 ya. Saya ucapkan terima kasih Pak Dr. Senil Hamdi, Mas Ahmad Yani atas kedatangannya, diskusinya yang sangat menarik ya. Saya kira bisa kita diskusi lanjutan untuk diskusi capres-capres yang lain ya. Siap. Kita bisa melihat arah pemenangan, konfigurasi dukungan di Nusa Tenggara Barat. Pemirsa New Perspektif, saya Diki Wahyudi, terima kasih, sampai jumpa, salam sukses.